yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pancamarga, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1 dan Bapak Wakil Rektor 4. Mungkin Bapak Wakil Rektor 3 sedang memantau di tempatnya. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pancamarga, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik, yang kami hormati para juri yang hari ini akan melakukan penjurian pada kegiatan Wirausaha Merdeka yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik dan Informatika, serta saudara-saudara mahasiswa yang kami cintai. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa teknik industri pada tahun ini dan 2 tahun sebelumnya telah mendapatkan hibah PKKM, yaitu Program Kompetensi Kampus Merdeka, di mana salah satu rangkaian kegiatannya adalah Wirausaha Merdeka, di samping dengan magang dan penelitian yang lain. Untuk itu, untuk mengantar apa itu PKKM dan bagaimana Fakultas Teknik dan Informatika atau di Prodi Teknik Industri ini akhirnya mendapatkan hibah, kami undang Bapak Dekan Fakultas Teknik dan Informatika untuk memberikan laporan atau sambutan awal. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya sebagai Ketua Unit Pelaksana PKKM tahun kemarin 2023 dan tahun ini, alhamdulillah teknik industri dalam 2 tahun terakhir sudah mendapatkan hibah PKKM. Mudah-mudahan program semacam ini ke depan terus berlanjut dan dapat diikuti oleh prodi-prodi yang lain termasuk ISS MBKM. Pada tahun ini Bapak Ibu, ada 2 kegiatan utama yang dilakukan oleh teknik industri. Yang pertama adalah penguatan mutu pembelajaran dan yang kedua adalah penguatan kompetensi dosen. Jadi kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan yang masuk dalam kegiatan yang pertama, penguatan mutu pembelajaran dan relevansi MBKM. Dalam konteks kegiatan yang pertama, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang pertama adalah kegiatan magang di perusahaan. Dalam hal ini kita bekerja sama dengan PT Amak Firdaus Utomo. Kita mengirimkan mahasiswa kita untuk magang selama 5-6 bulan di sana. Kemudian ada magang mandiri di POMI. Itu memang mekanismenya mengharuskan perbandingan ya, rasio 1:1 program yang dibiayai secara mandiri sama program yang dibiayai oleh dana PKKM. Kemudian ada kegiatan lomba inovasi kewirausahaan yang sekarang kita akan ikuti. Seperti apa sih karya-karya kewirausahaan mahasiswa, model bisnis kanvasnya seperti apa. Ini sejalan dengan visi universitas, bahwa visi universitas kita adalah visi kewirausahaan dan visi kebangsaan. Itu sejalan. Kemudian untuk kegiatan yang lain, penguatan kompetensi dosen, ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang pertama adalah lokakarya RPS berbasis Capstone Design Project. Kita sudah hadirkan dosen dari Universitas Brawijaya. Kemudian ada lokakarya yang menghadirkan praktisi dari teknik industri. Yang pertama adalah dari PT KTI, kemudian yang kedua adalah dari PT PLN Nusantara Power yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu di Hotel Ratna. Kemudian Bapak Ibu, ada satu lagi inovasi kewirausahaan atau inovasi pembelajaran. Nanti ada 2 dosen industri yang kita berikan tanggung jawab untuk menghasilkan karya inovasi pembelajaran. Itu terkait dengan teknologi augmented reality dan virtual reality. Kita tunggu seperti apa nanti perkembangan ke depan. Mudah-mudahan teknologi pembelajaran itu bisa direalisasi.
saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dekan untuk pengantar terkait dengan program PKKM, dan ini merupakan program yang menarik untuk Bapak Ibu Dekan. Semua kami undang hadir di sini supaya ikut tertarik, karena dari teknik industri sudah tidak boleh mengajukan lagi. Jadi kita hanya boleh beri kesempatan 2 kali. Maka kami ingin menggugah ataupun memberi gambaran kepada Bapak Ibu Dekan agar di tahun berikutnya bisa mengikutkan prodinya. Terus terang dari prodi teknik industri mendapatkan hasil yang banyak, terutama dari sisi penguatan internal sama aset. Jadi dari lab kita dapat beberapa mesin-mesin yang kalau kita adakan sendiri cukup lumayan harganya ya, sekitar 100 jutaan. Kemudian juga penguatan dari dosen-dosen kita itu mendapatkan sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Rektor untuk memberikan sambutannya, sekaligus berkenan membuka kegiatan pengembangan kewirausahaan atau gelar produk dari Wirausaha Merdeka ini. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Wakil Rektor yang hadir pada pagi hari ini, Dekan atau Wakil Dekan yang hadir pada pagi hari ini, Ketua Lembaga yang hadir, dan undangan yang saya hormati, serta peserta lomba dari mahasiswa yang sangat-sangat kreatif pada pagi hari ini yang saya muliakan. Saya sangat apresiasi sekali kepada Fakultas Teknik. Mudah-mudahan prodi-prodi yang lain fakultas yang lain bisa menggelar acara yang berbeda namun mendapat hibah PKKM itu. Respect sekali dan sangat senang sekali ada mahasiswa yang berjiwa entrepreneur atau kewirausahaan yang sudah unjuk kerja di depan kami ini, sehingga ke depan sesuai dengan visi yang ada di depan kantor keamanan itu, bahwa berwirausaha, kemudian membela negara dan sebagainya, itu adalah merupakan inovasi yang sangat-sangat baik sekali dan bagus agar ditingkatkan. Kalau itu ditingkatkan menjadi meningkat yang namanya ekopreneur. Jadi ekopreneur itu bagaimana barang dibeli ini diproduk kembali, namanya ekopreneur. Misalnya kita membeli ban itu untuk mobil atau sepeda motor, setelah tidak bisa dipakai, ban itu bisa dijual lagi dengan modifikasi produk baru, namanya ekopreneur terhadap lingkungan. Jadi peningkatan dari entrepreneur menjadi ekopreneur. Dari saya itu mohon maaf, dan saya sangat apresiasi sekali kepada Fakultas Teknik, khususnya Prodi Teknik Industri. Mudah-mudahan selanjutnya bisa lebih eksis ke program yang lain lagi. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka gelar produk pengembangan kewirausahaan mahasiswa ini saya nyatakan untuk dibuka. Penilaian juri kita sudah ada beberapa kriteria yang kita sudah sepakati kemarin, dan pada lomba ini terbagi menjadi 3 lomba, yaitu yang pertama produk akrilik atau vandal,
kita akan memberikan penilaian yang pertama pada kriteria performance atau tampilan, yang kedua pada kriteria inovasi, dan dua-duanya ini mempunyai bobot penilaian 30% masing-masing. Dan yang ketiga adalah deskripsi produk atau BMC yang mendapat porsi penilaian 20%, dan yang terakhir adalah presentasi yang juga akan mendapat bobot penilaian 20%. Dosen semuanya dan juga teman-teman yang telah hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Di sini kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang produk kita, yaitu berupa cenderamata, berupa vandel akrilik. Itu ringkasan seni atau kerajinan umumnya dibuat dengan cara tradisional, dengan cara dipahat, ukir dan lain sebagainya. Akan tetapi seni juga dibuat dengan teknologi. Di era modern ini teknologi mengubah semuanya seperti seni di bidang bahan akrilik. Akrilik banyak kegunaannya seperti furnitur, arsitektur, peralatan industri dan teknik, manufaktur produk konsumen dan lain sebagainya. Ini bisa dijelaskan oleh Mas Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok produksi atau HPP-nya. Yang pertama ada biaya operasional tetap, yaitu ada nama barang nomor 1 laptop yang jumlahnya 1 seharga 1 juta untuk periode 1 tahun. Jadi uang sewanya itu 1 tahun selama dengan harga 1 juta, dan mesin cutting laser yaitu seharga 5 juta untuk uang sewa selama 1 tahun. Jadi ada poin kedua, biaya operasional variabel. Nama barangnya akrilik tebal 2 mm sama akrilik tebal 3 mm, kertas stiker, plastik bening, dan juga box karton dengan harga total 78.000, yaitu biaya operasional tetapnya. Dan di harga pokok produksi yaitu sebesar 78.000 dibagi 3, karena kita seharga segitu bisa membuat 3 produk. Dan di harga pokoknya yaitu adalah 26.000. Next. Dan kita menetapkan harga jualnya di sebesar 30.000 dengan margin harga atau laba yaitu 3.000. Dengan kita menjual 30.000, kita mendapatkan laba 3.000 per produk. Alat dan pembuatan akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan alat yang digunakan untuk membuat akrilik yaitu mesin cutting laser, laptop, cutter, dan bahan yang digunakan yaitu akrilik dan stiker. Untuk proses pembuatannya yaitu melalui desain plakat, menentukan ukuran plakat akrilik, memotong bahan akrilik, menambahkan tulisan atau gambar pada plakat. Yang terakhir itu adalah tahap finishing. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri dan serta teman-teman yang kami banggakan. Kami kelompok 2 izinkan kami untuk memaparkan sebuah presentasi yang berjudul pemanfaatan limbah mijan, yaitu pemanfaatan limbah minyak jelatah menjadi lilin. Latar belakang dari produk tersebut, yang pertama, minyak jelatah sering diabaikan sebagai limbah rumah tangga yang memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita dari kelompok 3 yang kita kelompok 3 memperkenalkan program Wirausaha Merdeka 2024, mencoba berinovasi membuat mesin pencacah umbi-umbian menggunakan metode dinamo ya, atau penggerak otomatis. Nomor 4 ini adalah juara di tahun kemarin. Apakah hari ini bisa merebut kembali? Kita lihat performanya. Mohon izin, ini adalah video kami proses pembuatan akrilik dengan panel jam. Mohon maaf suaranya. Ini adalah proses perangkaian dan uji produk sebelum di packing. Selanjutnya adalah proses pengujiannya, di mana dilakukan oleh tim kami, yaitu ada Mas Faisal, Mas Rizky, dan juga Mas Balia. Ini adalah hasil produksi yang sudah siap di packaging. Itu adalah hasil dari produk kami, seperti yang ada di depan ini adalah hasil dari produk kami, yaitu jam dari vandel akrilik. Dan hasilnya lumayan memuaskan sesuai dengan ekspektasi kami, bahwasanya menjadi sebagai hiasan ruangan dan juga menjadi penanda waktu juga. Salam kenal dari kami kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Mas Endi Zenduritwan, selanjutnya ada Mas Balia, Mas Faisal, dan Mas Rizky. Ini adalah persepsi dari kegiatan produk akrilik, di mana di pasaran juga banyak dipasarkan, baik itu media online ataupun offline. Latar belakang terbuatnya vandel akrilik ini, yang pertama adalah dalam beberapa tahun terakhir ini tren dekorasi interior sudah banyak berkembang, di mana vandel akrilik juga menjadi sebuah peluang usaha, di mana maka dari itu kita sebagai mahasiswa juga pengen berkontribusi untuk memajukan yang namanya industri, terutama di industri dekorasi ruangan ya, interior, di mana kita mengangkat tema yaitu adalah banggo akrilik LED clock, atau juga disebut dengan disingkat malek ya, banggo akrilik LED clock. Tujuan dari kami sebagai tim wirausaha yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pasar akan jam dinding dekorasi. Selanjutnya menawarkan desain yang unik dan personal. Selanjutnya yaitu menggabungkan keindahan alam dengan teknologi yang modern. Selanjutnya memanfaatkan potensi material akrilik sendiri. Penampilan dari peserta nomor 5 dengan kategori teknologi. Oke, terima kasih kepada waktu yang telah diberikan untuk kami untuk mempresentasikan produk inovasi kami yang berjudul atau yang bernama Face Detector. Oke, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Rian Pregariansyah, lalu yang kedua Novi Indriani, yang ketiga Raihan Arsyadani, lalu yang keempat Muhammad Yusuf. Oke, next. Oke, jadi ada permasalahan yang mendorong saya untuk membuat produk inovasi ini. Nah, jadi saat ini dalam pelaksanaan ujian-ujian besar atau TOEFL itu kerap sekali terjadi praktik kecurangan atau joki yang menyebabkan proses terjadinya ujian itu tidak maksimal atau tidak adil bagi peserta ujian yang mengerjakan secara jujur dan juga penyelenggara ujian. Oleh karena itu,
Oleh karena itu diperlukan solusi yang lebih canggih dan cepat untuk membantu memverifikasi identitas keaslian peserta ujian. Di next. Oke, di sini tujuan aplikasi yang pertama yaitu mencegah kecurangan ujian seperti kehadiran peserta atau salah sesi misal seperti itu. Lalu yang kedua mempercepat proses verifikasi peserta melalui deteksi wajah sehingga panitia tidak perlu lagi memverifikasi melalui KTP yang dimana itu membutuhkan waktu. Lalu yang ketiga efisiensi bagi panitia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu di next. Nah, berikut fitur-fitur aplikasinya. Aplikasi memiliki user interface yang mudah dipahami dari berbagai kalangan, baik itu milenial, Gen Z, Gen X, Gen Alpha, itu mudah dipahami. Penampilan dari peserta nomor urut 6 dengan kategori industri kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan produk dari Abon Ayam yang berjudul Abon Yam atau bisa dibilang rajanya Abon Ayam. Latar belakang, Abon Ayam adalah produk olahan daging ayam yang sangat populer di Indonesia. Dibuat dari serat-serat daging ayam yang dimasak dengan bumbu hingga kering. Proses pembuatan abon ayam melalui beberapa tahap, termasuk pemasakan daging ayam dengan bumbu khas seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, gula, garam, dan seringkali santan untuk memberikan rasa yang kaya dan gurih. Produk abon ayam memiliki potensi pasar yang menjanjikan karena yang pertama adalah tingginya konsumsi protein hewani masyarakat, yang kedua harga daging ayam yang relatif terjangkau, dan yang ketiga daya simpan produksi yang panjang, dan kemudian yang keempat adalah kemudahan dalam penyajian dan konsumsi. Baik, ini tim dari rata-rata semester berapa ini? Semester 3. Oke, tepuk tangannya untuk semester 3. Jadi yang belum tampil ingat ya, saudara dinilai dari performernya, presentasinya. Jadi lebih baik mempersiapkan diri lagi. Jangan lupa hadiah 10 juta sudah menanti. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Silakan. Peserta nomor undian 7 ini akan bersaing untuk produk akrilik. Jurinya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan sekalian. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri dan juga beserta para dosen dan rekan-rekan sekalian dari Fakultas Teknik. Kenapa kita memilih bahan akrilik? Karena bahan akrilik itu lebih tahan lama dan juga desainnya itu bisa kita atur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan atau konsumen inginkan. Landasan teori kita memakai dua analisis. Yang pertama analisis SWOT. Metode ini gunanya untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Selanjutnya analisis pasar dan pemasaran, yaitu tentang pemahaman produk kami dan identifikasi dari produk yang akan kami jual kepada pembeli.
kesimpulannya, dalam melakukan kewirausahaan sangat diperlukan kerja keras, kedisiplinan, serta keinginan untuk maju dan berkembang. Kreativitas dan juga inovasi merupakan hal yang penting karena dalam melakukan suatu usaha tidak bisa hanya berfokus pada satu produk saja. Kita harus bisa memberikan inovasi produk tanpa meninggalkan nilai-nilai awal dari produk yang kita jual. Baik, terima kasih untuk peserta nomor undian 7. Kami persilahkan kembali ke tempatnya dan produknya bentar lagi akan dilihat dari masing-masing kelompok. Silakan disiapkan. Setelah ke-9 nanti para juri akan berkeliling untuk menilai dari performa produk. Baik, selanjutnya kami persilahkan peserta nomor undian 8. Boleh tepuk tangannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul penerapan ekoprint dalam batik guna industri ramah lingkungan. Di sini tema kami adalah menggunakan alam tanpa merusaknya. Jadi kita mengambil inovasi batik ekoprint karena industri batik berperan penting dalam ekonomi dan budaya, tapi masih menggunakan warna sintetis yang berbahaya. Maka dari itu, teknik ekoprint ini digunakan untuk ramah lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan alami dari tumbuhan. Inovasi untuk menggunakan, selain kan yang kita kenal ini adalah batik canting selama ini, namun juga ada batik ekoprint yang menggunakan memanfaatkan alam tanpa merusaknya. Begitu. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Untuk bahan barang atau yang lainnya, Bapak Ibu bisa melihat di outlet kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangannya untuk penampilan dari peserta nomor undian 8. Terima kasih. Oke, silakan. Inilah penampilan dari kelompok terakhir, kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri sekalian dan dosen-dosen dan Kaprodi Teknik Industri Bu Wardah. Di sini saya dan tim saya akan memperkenalkan produk kita atau rencana dari kami. Judulnya yang berjudul meningkatkan nilai tambah ayam menjadi Ambon. Ambon adalah ayam menyehatkan bernilai guna Ambon sebagai ide bisnis dengan analisis metode model kanvas. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Apa itu abon? Abon adalah suatu makanan kering yang berbentuk khas. Abon ayam menjadi salah satu produk olahan yang digemari karena tinggi protein. Terima kasih, itu saja dari kami yang dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah penampilan dari peserta kita terakhir. Silakan kembali ke tempat.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Teknik dan Informatika. Hebat, tepuk tangan semuanya. Baik, yang saya hormati Dewan Juri di sini, di samping saya juri yang tercantik ya, Bu Sri Andayani. Kan berarti tangan untuk Bu Sri Andayani. Ya. Kemudian di samping saya ya Bapak Dekan yang sudah tidak kenal, Dekan yang melahirkan ya inovatif di Fakultas Teknik dan Informatika. Dari sisi kami di sini ya sebagai Dewan Juri, yang pertama ada beberapa kriteria penilaian. Kita mulai dari gelaran yang pertama tadi itu dari pemaparan ya, dari pemaparan masing-masing kelompok yang ada. Nah, di situ sudah cukup bagus, tetapi ada perlu hal yang dipersiapkan oleh seluruh peserta dalam pemaparan yang ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas inovatifnya, semangat inovatifnya, terus berkreasi untuk kemajuan ya saudara sendiri dan institusi yang kita banggakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya dulu ketika saya melihat produk-produk yang ditampilkan oleh para peserta luar biasa. Kalian punya semangat untuk berwira swasta itu sangat bagus. Jadi untuk bisa dikembangkan menjadi usaha yang benar-benar menghasilkan profit itu terbuka lebar. Untuk beberapa kriteria yang kita setujui tadi, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama tentang performance, karena kita ini kan di tingkat mahasiswa, dan untuk selanjutnya itu masih banyak lomba-lomba semacam ini yang bisa kita ikuti, bahkan sampai ke tingkat nasional. Jadi kemungkinan besar produk-produk yang kalian hasilkan itu bisa diikutkan lomba lagi mungkin dengan penyempurnaan. Jadi untuk catatan, ketika melakukan presentasi, jadi harus benar-benar siap dan dipilih. Tidak wajib bahwa presentasi itu harus dilakukan oleh seluruh anggota kelompok. Pilih saja misalnya salah satu yang punya kemampuan verbal itu yang paling bagus, pasti ada. Dan tentu saja itu memerlukan latihan, ya, perlukan pembiasaan, sehingga memang untuk tampil di depan umum itu bukan merupakan satu yang mudah, tapi bisa dipelajari. Jadi itu catatan saya untuk performance. Nanti lain kali jika ada lomba semacam ini lagi dan membutuhkan presentasi, lebih dipersiapkan dengan baik. Overall kalian luar biasa. Jadi beda dengan membuat usaha-usaha seperti ini, kalian sudah menunjukkan bahwa memang sebagai mahasiswa teknik kalian menjadi mahasiswa yang itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim juri, ada Pak Ista sama Bu Ani, rekan-rekan dosen sebagai panitia, para peserta lomba inovasi kewirausahaan pada hari ini. Masih semangat ya? Saya di sini sebagai anggota dari Dewan Juri pada hari ini
diberikan kesempatan untuk membacakan nilai ya Bu Dini ya. Perlu menyampaikan pesan-kesan kah? Oke, jadi rekan-rekan sekalian, di sini kami menilai dengan beberapa kriteria, mulai dari performance, inovasi, BMC sama presentasi. Secara umum tadi paparannya sudah bagus, tapi beberapa peserta memang sepertinya ada yang terlupa tidak memaparkan bisnis model kanvasnya seperti apa. Jadi saya sebagai tim juri itu memberikan penilaian yang kurang manakala rekan-rekan peserta tidak memaparkan bisnis model kanvasnya seperti apa. Itu menjadi catatan kekurangan, mungkin nanti dievaluasi sama teman-teman ya. Saya tadi lupa nggak ya memaparkan bisnis model kanvasnya. Mungkin tidak terasa tiba-tiba langsung sudah, yang penting selesai presentasi lupa bahwa ada kriteria yang akan dinilai. Nah, itu. Kalau yang lain sudah bagus semuanya begitu. Saatnya kita membacakan para pemenang termasuk nilai-nilainya. Biar seru nih ya, biar seru nih saya bacanya gimana nih bacanya ini. Oke, siap. Oke. Untuk kategori produk akrilik pandel ya rata-rata. Oke. Nilai dari juri 1. Langsung rekap ya. Iya. Jadi memang untuk yang produk akrilik ya, itu semua juri itu tidak ada perdebatan dalam menentukan siapa yang jadi pemenang. Memang no debat di sini ya. Mutlak semua dewan juri ini memberikan nilai yang bagus pada pemenang nomor 1 itu. Baik, untuk pemenang nomor 3, kelompok ya, kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 1, masih ingat kelompok 1 siapa? Ingat ya? Oke. Kelompok 1 total nilai yang didapatkan setelah direkapitulasi dari 3 orang juri, nilai yang didapatkan adalah 77,37. Kayak suku Indian teman-teman ini. Selanjutnya untuk kelompok 4 masih di kategori akrilik ya. Total nilai yang didapatkan sebesar 84,80. Kelompok selanjutnya nih, kelompok 7. Kelompok 7 ini deg-degan nih kayaknya ini ya. Total nilai yang didapatkan adalah 79,37. Jadi pemenang untuk kategori produk akrilik adalah kelompok 4. Selanjutnya kita akan beralih kepada kategori yang lain, yaitu kategori produk industri kreatif. Ini pesertanya ada 4 kelompok. Kalau saya lihat memang di sini juga tidak ada perdebatan yang bersepakat solid memenangkan pemenang ini. Memang nilainya tertinggi dari semua juri begitu. Kelompok
2. Siapa ya kelompok 2 ini ya? Lilin tadi ya. Tadi tuh lilin tuh ada guyonan Pak Iska. Lilinnya tuh tadi malam sudah dipakai untuk nyepet katanya. Ya, tapi guyonan ya. Tadi ada siapa? Mas Lukman, guyonan tadi ya. Poin yang didapatkan untuk kelompok 2 sebesar 76,73. Ya, kalau ujian tengah semester, ujian akhir semester itu sudah B+ itu ya, sudah bagus. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 tadi apa ya? Kelompok 6. Kelompok 6. Kelompok 6 itu abon ya. Selanjutnya kelompok 8. Kelompok 8 ini batik ya. Total nilai yang didapatkan sebesar 79,3. Selanjutnya untuk kelompok 9. Kelompok 9 ini seingat saya Ambon ya. Ambon. Ya. Ambon. Berapa nih ya nilainya ya? Saya kok deg-degan. Kalau rasanya tadi enak sekali ya. Rasanya enak sekali. Sayang tidak ada nasi hangatnya tadi ya. Coba ada nasi hangatnya itu. Wah, ini bisa jadi pemenang nanti. Total nilai yang didapat oleh kelompok 9 adalah 75,10. Jadi pemenangnya adalah kelompok 8. Selanjutnya untuk kategori produk teknologi. Wah, ini perdebatannya benar-benar sengit ya. Jadi sangat ketat penilaiannya. Bahkan dari 3 juri yang memberikan penilaian pada hari ini benar-benar pendapatnya berbeda seluruhnya. Saya berbeda sama Pak Iska dan Bu Ani, begitupun semuanya seluruhnya berbeda. Jadi memang agak debatable karena selisihnya hanya 0,6. Selisihnya 0,6 saja. Saya bacakan. Untuk kelompok 3 mesin ya, jadi mesin tadi. Nilai yang didapatkan sebesar 62,33. Wah, ini teman-teman sudah bisa ngira-ngira ini. Kalau selisihnya 0,6 itu yang tadi dikurangi 0,6 apa ditambah 0,6 ya kira-kira ya. Tapi nanti saya usul sih ketua kepada panitia ya, karena ini nilainya benar-benar apa ya? Ya kompetitif sekali, selisihnya cuma 0,6, nanti bisa didiskusikan. Ada apresiasi tersendiri bagi yang dinyatakan kalah nanti begitu. Supaya tetap mendapatkan penghargaan karena selisihnya yang memang sangat ketat.
Untuk kelompok 5, saya bacakan total nilai yang didapatkan sebesar 62,40. Jadi pemenangnya adalah kelompok 5. Oke, selamat bagi para pemenang. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang sudah berpartisipasi dalam lomba inovasi kewirausahaan pada hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, menghasilkan inovasi-inovasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.